Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ahibati fillah, ihwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi kita semuanya ketika kita melakukan kebaikan. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita bertemu di bulan Ramadan ini. Kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-34. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang artinya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidaklah seorang hamba itu mengetahui apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah seorang hamba itu mengetahui bi ayyi ardin tamut, di mana tempat dia meninggal dunia. Makanya, ihwati fillah harsadakumullah, kesempatan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita sebagai seorang hamba patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan kami bahas satu buah hadis, yang mana hadis tersebut sudah masyhur, tapi tidak mengapa, insyaallah hadis tersebut kita gunakan untuk tadzkirah ataupun pengingat bagi kita semuanya. Hadis tersebut mengingatkan kita tentang makanan dari rezeki yang halal. Kita ambil dari hadis Arba'in yang ke-10. Di situ dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajula yatilus safar asy'atsa akhbar yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Kita artikan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para rasulnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memberi ataupun Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dan di sini di dalam hadis ini ada 2 ayat. Yang mana yang satu ayat tersebut diperintahkan untuk orang-orang yang beriman dan yang satu lagi diperintahkan untuk para rasulnya. Dan di sini dikatakan, ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari hal-hal yang baik. Wa'malu sholiha. Nah, ayat ini diperintahkan untuk para rasul. Kemudian kita bacakan ayat yang diperintahkan kepada para orang-orang beriman. Yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik, ma razaqnakum, dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Tsumma dzakara rajula. Kemudian Rasulullah itu menyebutkan ada seorang laki-laki. Ya, yatilus safar. Dia dalam keadaan perjalanan jauh. Asy'atsa akhbar. Dalam keadaan kusut dan juga berdebu. Yamuddu yadahi ila sama. Dia mengadahkan tangannya ke langit. Faqala, dan sembari dia berkata, ya Robbi, ya Robbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wamat amuhu haram. Sedangkan makanan yang dia makan itu dari makanan yang haram. Wa masrabuhu haram, dan dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, sedangkan pakaian yang dia pakai itu termasuk dari pakaian yang dia dapatkan dari hal yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan dari makanan dan minuman yang haram. Fa anna yustajabulah, apakah doa dia itu akan terkabul? Tentunya tidak. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan ataupun kita bisa mengambil ibroh. Padahal kalau kita amati seorang hamba ataupun seorang pemuda tersebut, dia memiliki ataupun dia dalam keadaan 4. Yang mana 4 hal itu menjadikan dirinya pasti dikabulkan doanya. Yang pertama, yatilus safar. Ketika seseorang dalam keadaan safar atau dalam keadaan perjalanan, itu ketika kita berdoa dan kita dalam keadaan bersafar, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Dan yang kedua, asy'atsa akhbar. Dia dalam keadaan kusut dan berdebu. Ketika seseorang itu dalam keadaan kusut dan berdebu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut, doa orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil contoh ketika seorang itu wukuf di Arafah. Makanya ketika seseorang itu wukuf di Arafah dari pagi hingga sore hari, itu dia dalam keadaan kusut dan juga berdebu. Karena ketika seorang itu wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Karena kita tahu, kita juga mengetahui bahwasanya ketika orang berwukuf di Arafah itu adalah salah satu tempat yang mana Allah tidak akan pernah menolak doa orang tersebut. Kemudian yang ketiga, kondisi seorang pemuda tersebut adalah yamuddu yadai ila sama. Dia mengadahkan tangannya ke langit. Ketika seseorang ataupun kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin meminta atau berdoa kepada Allah, kita dianjurkan untuk mengangkat tangan kita ke langit. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala malu ketika melihat hambanya, yang mana hamba tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hamba tersebut mengadahkan tangannya ke langit. Kemudian yang keempat, yaitu seorang pemuda tersebut menyebut kalimat Allah atau menyebut asma Allah. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebutkan, walillahil asmaul husna fada'uhu biha.
Dan milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik, fada'uhu biha. Makanya ketika kita sebagai seorang hamba hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus diawali dengan menyebut kalimat thayyibah atau kita menyebut asmaul husna atau nama-nama baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kondisi 4 keadaan tersebut, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seorang pemuda tersebut? Karena kita kembali ke tadi. Wa mat'amuhu haram. Ternyata pemuda tersebut dia makan dari makanan yang haram. Wa masrabuhu haram, dan dia minum dari minuman yang haram. Wa malbasuhu haram, dan dia memakai pakaian dari pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga dikenyangkan dari hal-hal yang haram. Maka dari itu, ihwani fillah rahimakumullah, di momen Ramadan ini marilah kita senantiasa menjaga apa yang masuk ke dalam diri kita, entah itu makanan atau minuman ataupun apa yang kita kenakan di setiap harinya kita harus terbebas ataupun kita menjaga agar apa yang masuk ke dalam diri kita itu tidak termasuk dari apa yang tadi sudah kami sebutkan, yang mana 4 hal tersebut dapat menggugurkan atau dapat menolak doa kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga di Ramadan ini kita mempunyai predikat orang-orang yang bertakwa. Sedikit itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.